Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Dalam penanganan serangan jantung, setiap detik memiliki arti yang sangat penting. Menurut para ahli kesehatan, konsep time is muscle menjadi kunci dalam memahami urgensi penanganan serangan jantung. Detak jantung yang cepat dapat memberikan perawatan yang tepat, bisa membuat perbedaan antara kesembuhan dan kerusakan permanen pada otot jantung. Kesadaran masyarakat tentang gejala serangan jantung menjadi kunci dalam upaya mengurangi keterlambatan dalam penanganan kondisi ini. Serangan jantung adalah kejadian medis yang mengancam jiwa, dan setiap detik memiliki arti yang sangat penting dalam memberikan perawatan yang tepat. Spesialis jantung dan pembuluh darah sering mengatakan bahwa konsep time is muscle menjadi kunci dalam penanganan serangan jantung. Dalam kasus serangan jantung, kecepatan sangat penting. Setiap menit yang terlewati tanpa perawatan yang tepat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otot jantung, yang dapat berakibat fatal bagi pasien. Oleh karena itu, segera mengenali gejala serangan jantung dan segera mendapatkan bantuan medis adalah langkah yang sangat penting. Data menunjukkan bahwa dalam banyak kasus serangan jantung, keterlambatan dalam mendapatkan perawatan medis dapat berakibat fatal. Banyak pasien menunda untuk mencari bantuan medis karena mereka menunggu orang lain untuk memberikan bantuan atau mereka tidak menyadari seriusnya gejala yang mereka alami. Namun, kesadaran masyarakat tentang gejala-gejala serangan jantung dapat membuat perbedaan besar dalam upaya penanganan dini. Salah satu gejala yang paling umum adalah nyeri dada, yang sering diabaikan atau dianggap remeh oleh banyak orang. Nyeri dada adalah gejala klasik serangan jantung yang tidak boleh diabaikan. Penting bagi setiap individu untuk menyadari bahwa nyeri dada dapat merupakan tanda serangan jantung, terutama jika disertai dengan gejala lain seperti sesak nafas, mual, dan keringat dingin. Mengingat pentingnya kecepatan dalam penanganan serangan jantung, penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang gejala-gejala serangan jantung dan tindakan yang harus diambil dalam situasi darurat. Edukasi tentang tindakan pertolongan pertama dan pentingnya pemanggilan bantuan medis dengan cepat dapat menyelamatkan banyak nyawa. Jadi untuk masyarakat secara umum, pada prinsipnya yang perlu kita tingkatkan adalah sekali lagi awareness. Nah, dengan awareness yang baik, kita berharap tingkat kematian dan tingkat keparahan penyakit karena serangan jantung bisa kita turunkan. Yang paling penting adalah awareness. Karena kadang-kadang kalau misalkan kepeduliannya kurang, walaupun sudah nyeri dada, masih nunggu keluarganya, masih menunggu tetangganya dan sebagainya, justru resiko keparahannya meningkat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya respon cepat terhadap gejala serangan jantung, kita dapat berharap untuk melihat penurunan angka kematian akibat kondisi ini. Ingatlah, nyeri dada bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan. Setiap detik benar-benar berharga dalam upaya menyelamatkan nyawa. Feni Septiani Samuel, Evans Ronald Belinting, Unhas TV. Pemirsa, belum lama ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pabrik pengolahan minyak makan merah di Deli Serdang, Sumatera Utara. Minyak makan merah terkenal akan sejumlah manfaatnya dan warnanya merah yang unik. Lantas, apa saja manfaat dari minyak makan merah dan apa yang membedakan minyak makan merah dengan minyak makan lainnya? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru-baru ini meresmikan pabrik percontohan minyak makan merah Pagar Merbau di Deli Serdang, Sumatera Utara. Peresmian pabrik minyak makan merah pertama di Indonesia ini menandai langkah maju dalam industri kelapa sawit nasional serta pemberdayaan petani, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri sawit. Profesor Dr. Masni APT MSPH, seorang guru besar bidang ilmu biostatistik dari Universitas Hasanuddin, yang sebelumnya telah melakukan penelitian tentang minyak makan merah, menjelaskan bahwa minyak makan merah, atau yang juga dikenal sebagai refined palm oil, merupakan produk dari minyak sawit mentah atau CPO yang tidak melanjutkan proses-proses selanjutnya setelah proses penyulingan. Jadi untuk proses pembuatan minyak makan merah ini itu tetap sama dengan dari pembuatan CPO, itu dari pemerasan buah sawit kan. Jadi sawit itu dilepas dari tandannya dulu, kemudian dikempa, kemudian diproses, diperas,
sudah menjadi itu crude palm oil atau minyak sawit kasar. Minyak sawit kasar ini masih mengandung banyak partikel-partikel getah dan lain, sehingga itu ada melalui proses lagi namanya proses degamming. Degamming itu ditambahkan biasanya NaCl dan asam fosfat, ada persen-persen tersendirinya ya. Kemudian setelah itu itulah disaring mengikat lagi asam lemak bebasnya dengan penambahan NaOH. Kemudian itulah menjadi minyak makan merah. Nah, kalau untuk menjadi minyak goreng ya, minyak makan, dikenal minyak makan, itu melalui proses lagi, proses bleaching namanya. Jadi ada penambahan lagi bahan kimia untuk menghilangkan warna merahnya. Jadi dengan minyak makan itu tidak mengandung karoten lagi. Minyak makan merah memiliki warna terang mencolok dan aroma yang khas. Warna merah tersebut berasal dari kelapa sawit yang memang memiliki warna merah tua secara alami. Hal ini terjadi karena selama proses produksi, minyak makan merah tidak melalui proses penyulingan atau bleaching, seperti minyak goreng sawit biasa, sehingga warna merah dari kelapa sawit tetap terjaga. Biasanya produksi minyak makan merah melalui proses kimia menggunakan bahan kimia, namun ada proses yang lebih aman yaitu secara alami, menggunakan sekam padi seperti yang dilakukan dalam penelitian Profesor Masni. Profesor Masni juga menyebutkan bahwa ada beragam manfaat yang dapat diperoleh ketika mengonsumsi minyak makan merah. Menurutnya, minyak makan merah masih mempertahankan kandungan secara fitonutrien, termasuk karoten sebagai sumber vitamin A, tocopherol dan tocotrienol sebagai vitamin E dan squalene. Untuk itu, minyak makan merah berpotensi digunakan sebagai pangan fungsional, salah satunya sebagai salah satu bahan pangan yang anti-stunting. Asam oleat dan asam linoleat yang terkandung di dalamnya berfungsi untuk pembentukan dan perkembangan otak, transportasi, dan metabolisme pada anak. Minyak makan merah juga sesuai digunakan untuk menumis bahan pangan dan salad dressing. Rahmatia, Evans Ronaldo Linting, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Jompa, Rektor Universitas Hasanuddin. Saya Muhammad Ruslin, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Subhan, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan Universitas Hasanuddin. Saya Farida Patitini, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPhil, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Saya Profesor Sumbangan Baja, Sekretaris Universitas Hasanuddin. Mewakili seluruh sivitas akademika Unhas, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Di hari yang fitri ini, marilah kita saling memaafkan, menyebarkan kebaikan, dan mempererat tali persaudaraan. Semoga Idul Fitri kali ini dapat membawa keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di hari kemenangan ini, marilah kita semua untuk dapat saling memaafkan dan menjaga persaudaraan. Semoga cinta dan perdamaian senantiasa mengalir di hati kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberkahi kita dengan kasih sayang dan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang fitri ini, mari kita sama-sama merayakan kemenangan dan kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita dan memberkahi kita dengan limpahan rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dapat menjaga silaturahmi, mempererat tali persaudaraan, dan terus berusaha untuk mendukung dalam mencapai cita-cita bersama. Semoga keberkahan dan rahmat Allah SWT
senantiasa menyertai langkah-langkah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di momen bahagia hari ini, marilah kita saling memaafkan dan untuk bertekad menumbuhkan toleransi dan perdamaian, saling menjaga tali persaudaraan. Semoga dalam setiap langkah yang kita ambil, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pada hari yang bahagia ini, kemenangan dan kebahagiaan selalu menyertai langkah-langkah kita. Dan semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.